Oke, kita mulai dari nomor 1. Di dalam oven microwave, energi yang dihasilkan akan diserap oleh molekul polar. Molekul yang dapat menyerap energi microwave itu adalah, kan sudah diterangkan di soal bahwa molekulnya polar, gitu. Istilah polar itu kan muncul di ikatan kovalen. Berarti pilih aja dari A sampai E mana yang jenis ikatannya kovalen polar. Gitu. Berarti kita nyari yang kovalen polar ya. Otomatis opsi A dan opsi E salah. Opsi A dan opsi E itu jenis ikatannya ionik. Logam ketemu non-logam kan ionik. NaCl, MgO itu kan ionik. N2 juga salah. N2 kan senyawanya kovalen non-polar, ya enggak? N2, masing-masing nitrogen punya 5 elektron valensi kan? Nah, jadi kalau molekul yang terdiri dari 2 atom yang sama itu pasti non-polar. Ya udah, jawabannya H2O toh? H2O. Kalau kita gambar HOH, ingat oksigen itu punya 6 elektron valensi, baru terpakai 2 elektronnya, berarti masih tersisa 2 pasang elektron bebas atom oksigen. Kalau ada PeB di atom pusat, pasti jenis ikatannya kovalen polar. Gitu ya. Nah, maka nomor 1 ini jawabannya adalah cendol. Gitu. Kita cuma disuruh mencari mana molekul polar. Gitu doang. Ya. Itu nomor 1. Berikutnya, kalau SiO2 malah kelupaan belum saya bahas. SiO2 itu kalau kita gambar gimana? Si-nya di tengah-tengah, diapit 2O. Silikon itu kan golongan 4A, berarti punya 4 elektron valensi ya. Sedangkan O kan tadi 6 tuh. Ternyata bentuk molekulnya itu simetris. Di atom pusat tidak ada PeB. Bentuk molekulnya simetris, berarti kovalennya juga non-polar. Gitu. Makanya SiO2 salah. Oke, itu nomor 1. Berikutnya nomor 2 ya. Molekul dengan perbedaan keelektronegatifan yang paling besar antar atom-atomnya adalah, itu kalau kita perhatikan dari A sampai E, semuanya adalah asam halogen, ya enggak? Asam halida. Hidrogen ketemu atom-atom golongan halogen. Nah, FCl-BrIAT. Ya udah, tinggal kita cari mana atom yang keelektronegatifannya paling besar, Dik. Pakai recall. 7A, FCl-BrIAT. Makin ke bawah, recall-nya gimana? Masih ingat? Plus, min, plus. Nah, makin ke bawah, keelektronegatifannya makin kecil. Berarti kalau keelektronegatifan paling besar dimiliki oleh yang paling atas. Ya toh? Berarti jawabannya alfa. HF. Itu doang. Nomor 3. Suatu senyawa organik terdiri dari unsur C, H, dan N. Pembakaran 1 mol senyawa menghasilkan 6 mol CO2, 4 mol H2O, dan 2 mol NO2. Rumus empirisnya apa?
gampang. Misal ya, misal senyawanya itu CXHY NZ gitu. Kan kita belum tahu rumus kimianya apa kan, belum tahu. Dibakar ditambah O2. Jadinya CO2 H2O sama NO2. Sudah diketahui mol. 1 mol, CO2-nya 6 mol, H2O-nya 4 mol, NO2-nya 2 mol. Masih ingat perbandingan mol Z saat bereaksi itu jadi apa? Perbandingan mol saat reaksi jadi koefisien, ya toh? Berarti koefisiennya 1, CO2 ini 6, H2O ini 4, NO2 ini 2. Karena ada 6C di kanan, maka harus ada 6C di kiri. Berarti nilai X-nya 6, C6. Karena ada 8 hidrogen di kanan, maka harus ada 8 hidrogen di kiri. Nilai Y-nya 8. Karena ada nitrogen 2 di kanan, nitrogennya 2 atau ini, maka harus ada 2 nitrogen di kiri. Karena yang diminta rumus empiris, maka kita sederhanakan. 6, 8, sama 2 ini kita bagi 2 semua. C3, H4, N1. Maka jawabannya adalah cendol. Gitu ya. Oke, nomor 4. Larutan berikut dengan konsentrasi sama-sama 0,1 molar, yang memiliki pH tertinggi adalah, berarti yang paling basah ya. pH tertinggi kan berarti yang paling basah. Nah, kalau kita perhatikan opsi A sampai E, itu semuanya adalah garam. Nah, kita disuruh mencari pH garam. pH garam itu berarti konsepnya siapa? pH garam itu berarti konsepnya hidrolisis. Gitu ya. Kita coba yang opsi A yuk. Opsi A ini NaClO. Na itu dari NaOH, basa kuat. ClO itu dari HClO, asam lemah. Basa kuat ketemu asam lemah, berarti garamnya garam apa? Garam basa. Tak singkat GB ya, garam basa ya. Berarti kita nyari OH-. Ini kayaknya semuanya garam basa deh. Na, Ca, Na, Ba, Na. Itu kan semuanya pembentuk basa kuat kan. Jadi semuanya garam basa ya. Nah, dah. Berarti ngitung OH-. Gimana rumusnya OH- itu? OH- hidrolisis garam basa. Masih ingat rumusnya? Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka, gitu kan? Kali konsentrasi basa konjugasi. Basa konjugasi. Gitu ya. Nah, itu kok ada KH dari mana, Pak? KH itu adalah KW per Ka. Nah, gitu loh. Terus kalau basa konjugasi itu adalah ion negatif dari garam. Konsentrasi ion negatif dari garam. Iya toh? Karena yang diminta pH-nya tertinggi, berarti nilai OH-nya harus besar. Ya enggak? pH tinggi, berarti kan basa. OH- kan pembawa sifat basa. pH tertinggi berarti pH paling basa.
paling basa itu berarti OH-nya yang paling besar. Kita nyari OH- yang paling besar ya. Oke, kita cek yuk. Berarti yang A tinggal kita masukkan ya OH-nya ya. Akar 3,3 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi ion negatifnya, konsentrasi ClO. Berarti 0,1 ya. 0,1. Ini berarti kalau kita akar, ketemunya berapa? Akar 3,3 kali 10 pangkat min 5,5. Gitu ya. Terus yang opsi B. Yang opsi B. Akar KH-nya 2,5 kali 10 pangkat min 11. Terus ion negatifnya kan NO2. Jadi kalau CaNO2 dua kali itu 0,1 molar. Nah kalau NO2-nya ada 2, berarti kan 0,2. Ya toh? Berarti kalau kita akar 5, akar 5. Ya, akar 5 ya, 2,5 kali 2. Akar 5 kali 10 pangkat min 11 kali 10 pangkat min 1, min 12, min 6. Terus yang C, OH- sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 11, ion negatifnya HCOO min. HCOO minnya 0,1 ya. Nah, berarti akar 5 kali 10 pangkat min 6 juga. Ya toh? Opsi D, OH- akar 5 kali 10 pangkat min 10, ion negatifnya CH3COO min, ada 2. Berarti konsentrasinya jadi 0,2 ya. 0,1 kali 2 gitu loh. Berarti 5 kali 0,2 itu 1. Berarti 10 pangkat min 5. Nah, gini. Yang opsi E, OH- sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 KH-nya. CN-nya 0,1. CN-nya 0,1. Nah, berarti kalau di akar 2 kali 10 pangkat min 3. Udah jelas ya? Berarti OH paling besar itu dimiliki oleh opsi E. Jawabannya itu. OH paling besar akan memberikan nilai pH tertinggi. Karena OH-nya besar kan berarti paling basa. Toh. Paling basa itu pasti pH-nya tertinggi. Oke? Apakah KH itu hanya KW per KA saja, Pak? Enggak. KH itu bisa 2 jenis, Dek. Bisa KW per KA, bisa juga KW per KB. Ya. Bisa KW per KA, bisa KW per KB. KH namanya. Tetapan kesetimbangan hidrolisis. Gitu. Oke, itu nomor 5 ya. Kok nomor 5 sih? Nomor 4. Berikutnya kita ke nomor 5. Ada molekul ya. Niacinamida. Perbandingan jumlah atom yang menggunakan orbital hibrida sp2 dan sp3 berturut-turut. Atom yang orbital hibridanya sp2. Oke. Coba kita gambar secara detail ya atom-atomnya ya. Ingat, di setiap sudut itu ada atom karbon. Atom karbon, 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 karbon. Ini juga karbon di sini. Ingat, tangannya karbon itu 4 ya. Berarti di sini karena tangannya belum 4,
digenapin, mengikat H. Mengikat H, ini juga belum 4 ini. H, H, ini tangannya 2, 4, sudah 4. Oke. Nah, sekarang kita cari yang SP2 dulu ya. SP2. S-nya 1, P-nya 2. S-nya 1, P-nya 2. Berarti kan totalnya 3. Kita cari mana atom yang punya 3 ikatan, gitu kan? Mana atom yang punya 3 ikatan, atau mana yang ikatan tambah PEB pusatnya itu totalnya 3, gitu loh. Mana ya yang punya 3 ikatan ya? Ini karbon yang mengikat O. Karbon yang mengikat O ini kan punya 3 ikatan nih. 1, 2, 3. Ikatan rangkap itu dihitungnya 1 ya. Berarti ini SP2. Itu Pak, nitrogen yang kiri Pak. Nitrogen yang kiri punya 3 ikatan. Tapi tunggu dulu. Nitrogen itu kan punya 5 elektron valensi kan. Kalau punya 3 ikatan, berarti masih ada 1 PEB. Nah, berarti nitrogen yang di kiri ini punya 3 ikatan, ditambah 1 PEB. 3 tambah 1, 4. Totalnya 4 itu pasti SP3, ya enggak? Berarti C yang punya 4 tangan pasti SP3. C yang punya 4 tangan pasti SP3. Dah. Terus nitrogen pada NH2 ini. Nitrogen pada NH2. Nitrogennya punya 3 ikatan, ya toh? 1 dengan C, 2 dengan H, 3 ikatan. Pasti ada PEB toh di sini. Berarti juga SP3 ya. Nah, kalau hidrogennya? Hidrogennya gimana hidrogen? Hidrogennya hanya punya 1 ikatan. Kalau punya 1 ikatan tuh hibridisasinya apa? Hanya S gitu ya. Enggak ditanya ya S ya. S enggak ditanya. Kalau oksigen, oksigen ini kan punya 1 ikatan dengan C. Oksigen itu kan elektron valensinya 6 ya. Ini sudah menggunakan 2 elektronnya untuk berikatan, berarti PEB-nya ada 2. 1 ikatan, PEB-nya 2. 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti SP. SP2 ya. SP2. Berarti total SP2-nya ada SP2-nya ada 1, 2. SP2-nya ada 2. SP3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SP3-nya ada 7. Mana 2/7? Kok nggak ada? Perbandingan jumlah atom yang menggunakan orbital hibrida sp2 dan sp3. Mas, yang C kok bisa SP3 gimana Mas? Katanya ikatan rangkap dihitung 1. Oh iya, ikatan rangkap dihitung 1 ya, betul ya. Ikatan rangkap dihitung 1, betul. Nah, saya lupa. Berarti C yang ada di rantai
benzena, rantai selang-seling, rantai tertutup itu sp2 semua ya. Nah, betul. Karena hanya punya 3 ikatan toh. Nah, ini sp2 berarti. Berarti ini sp2, 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 sp2 gitu ya. Oh, berarti sekarang sp2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. sp2-nya ada 7. Lah terus sp3-nya ada 1, 2, mana lagi? Ada 2. sp3 ini kan sp3 nih. sp3 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, nitrogen yang di kiri ini juga 3 ya totalnya ya. Berarti sp2 juga deh. Nitrogen yang di kiri totalnya juga 3 ya. Totalnya 3. 2 ikatan, 1 PEB. Berarti 8 ini sp2. 8 banding 1. Oke. sp3-nya hanya 1 toh ini? Hanya N yang sebelah kanan sp3-nya. 8 sama 1 ya. Ada jawabannya. Jadi jawabannya delta. Gitu ya. Oke. Ada reaksi pembakaran etena. Volume gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 250 ml gas etena dengan 600 ml gas O2 adalah, ingat, kalau semua zatnya itu gas, itu pasti volumenya sebanding dengan mol, ya. Pasti volumenya sebanding dengan mol. Maka kita langsung bisa menggunakan MRS, tapi satuannya volume gitu deh. Kita bisa langsung pakai MRS dengan satuan volume. Ini hanya berlaku untuk gas ya. Itu hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas. CO2-nya berapa tadi? 250. CO2-nya aku yang ditanya oh ya. CO2-nya yang ditanya, etenanya 600. Etenanya 600. Bukan. Etenanya 250. Etenanya 250. Terus yang 600 itu O2-nya. Nah, gini ya. Yuk, siapa yang habis? Koefisien 1 250, koefisien 3 600. Berarti kalau koefisien 1 berapa ini? Kalau koefisien 1 berarti 200 toh. Berarti O2-nya yang habis ini. 250 sama 200 itu kan lebih kecil yang 200. Langsung kita bawa ke CO2 ya. Karena yang ditanya CO2. Maka CO2 koefisien 2 berapa? 400. Bertambah 400. Ya sudah, berarti CO2 yang dihasilkan 400 ml. Jawabannya Eko. Gitu ya. Nomor 7. Spesies berikut yang memiliki struktur geometri yang sama dengan geometri SF2. Kalau geometrinya sama,
Kalau bentuk geometri sama, itu syaratnya apa? Jumlah ikatan juga harus sama. Lalu jumlah PEB pusat juga harus sama. Jumlah PEB pusat juga harus sama. Syaratnya itu. Nah, SF2 ini kan ikatannya ada 2, PEB pusatnya juga 2 toh. Nah, dari A sampai E mana yang punya 2 ikatan dan punya 2 PEB pusat? Gitu. Caranya gampang. Cari saja molekul yang atom-atomnya itu satu golongan dengan SF2. S itu golongan 6A. Berarti kita cari ada nggak atom yang golongan 6A? Ada oksigen, ya toh? Oksigen kan golongan 6A. F itu golongan 7A. Apakah oksigennya dengan 7A? Dengan Cl, benar ya? Oksigennya dengan Cl. Ya udah jawabannya D. Karena nanti kalau OCl2 kita gambar, bentuknya kan gini. Oksigennya punya 6 elektron valensi toh. Nah, Cl-nya punya 7 elektron valensi. Sama persis toh. Punya 2 ikatan, punya 2 PEB pusat. Gitu ya. Lanjut nomor 8 yuk. Ke dalam larutan penyangga terdiri 0,8 mol asam lemah Ha dengan tetapan ionisasi asam Ka dan garamnya 0,1 mol NaA ditambahkan 0,2 mol KUH. Maka besar pH larutan akhir hasil pencampuran adalah, kan kita punya Ha, terus ketemu NaA gitu kan. Kita punya Ha, ketemu NaA. Berarti buffer ya. Ha ini adalah asam lemah. Sedangkan NaA itu garam. NaA itu kan Na plus amin. Nah, aminnya ini asam koasam. Basa konjugasi. Gitu. Terus ditambah KOH. KOH itu kan basa ya. Berarti kalau basa hanya bisa bereaksi dengan asam. Yang sifatnya asam kan jelas Ha. Berarti Ha bereaksi dengan KOH. Gitu. Jadinya apa? Jadinya Ka ditambah H2O. Ha-nya 0,8 mol, KOH-nya 0,2 mol. Habis ya KOH-nya ya. Berkurang 0,2, bertambah 0,2. Habis, sisa 0,6, terbentuk 0,2. Oke. Asam lemahnya masih tersisa ya, berarti konsepnya masih buffer. Berarti kita cari H+, karena buffer asam. Ka, gitu kan, dikali mol Ha dibagi mol basa konjugasi. Ingat, basa konjugasi itu ion negatif garam ya. Ka-nya tetap Ka. Ka-nya tetap Ka nih. Sekarang mol Ha-nya sisa berapa? Mol Ha-nya sisa 0,6. Iya toh? Terus aminnya ada berapa amin? Tadi kan NaA-nya kan 0,1 mol nih. Berarti amin dari NaA itu juga 0,1 mol. Nah, terus ada Ka. Ka itu kan pasti juga punya amin toh.
aminnya juga 0,2 mol. Berarti dijumlah deh, di total. 0,1 tambah 0,2. Ka dikali 6/3. 6/3 itu 2. Ya toh? Terus kita jadikan pH. Tinggal di min log. Min log itu berarti jadinya pH sama dengan pKa. Terus kalau dikali, Ka kali 2. Kalau di logaritma kan jadinya ditambah. Tambah min log 2. Plus ketemu min. Min. Berarti pH sama dengan pKa min log. Jawabannya cendol. Oke. Konfigurasi elektron atom X pada keadaan tereksitasi adalah sebagai berikut. Konfigurasi elektron pada keadaan dasar adalah, coba kita lihat ya, konfigurasi elektron yang disediakan di soal itu seperti apa. Neon, 3s2, 3p2, 4s1, 3d1. S-nya 2, berarti penuh. P-nya 2, berarti belum penuh. Setengah penuh juga belum. 4S, 1, enggak penuh juga. 3D, D kan 5 kamar tuh. 3D-nya juga cuma 1. Nah, ternyata dari gambar ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tereksitasi itu ada elektron-elektron yang keluar sehingga menyebabkan kamar-kamarnya terisi belum penuh atau kamar-kamarnya itu tidak penuh gitu. Ada elektron yang keluar dan lepas sehingga setelah tereksitasi kamar-kamarnya itu tidak penuh. Itu ya. Nah, yang ditanyakan tuh keadaan dasar. Keadaan dasar tuh berarti sebelum tereksitasi. Caranya gimana, Pak? Gampang aja. Caranya, elektron-elektron yang sudah keluar kita kembalikan lagi. Jadi kita susun ulang supaya memenuhi kaidah dalam konfigurasi elektron. Yuk kita susun ulang yuk. Karena di kamar 3P masih ada 1 kamar yang kosong nih. Maka 1 elektron dari 4S kita pindah ke sini. Nah, masih memungkinkan nggak? Masih memungkinkan nggak kalau kita susun ulang lagi? Masih, Pak. 1 elektron di 3D kita pasangkan dengan elektron yang ada di 3P. Berarti nanti bentuknya kan gini. 3S, 3P-nya jadi berapa? 3P-nya jadi 4 ya enggak? Elektronnya kita susun ulang. Kita tempati kamar yang masih kosong dan kita pasangkan dengan elektron tunggal. Ya udah, berarti 3S2, 3P4. Jawabannya bebek gitu. Gitu ya. Terus nomor 10. Kelimpahan isotop atom X adalah 75% dan 25% dengan massa berturut-turut 35 dan 37. Mr MgX2 adalah. Berarti kita harus mencari AR-nya X. AR-nya X cara mencarinya gimana? Kayak ngitung rata-rata itu loh. Jadi yang 75%, yang banyaknya 75% itu adalah X yang masanya 35. Berarti 75 kali 35. Terus yang banyaknya 25% itu ada 37.
Yang banyaknya 25% itu yang masanya 37. Berarti 25 kali 37. Persen itu kan berarti per 100 ya. Dibagi total. Totalnya kan 100%. Berapa ini? 75 kali 35 kan gitu. Ditambah 25 kali 37. Tiga lima 50 ya, dibagi 100. 35,5. Dah, AR-nya ada ketemu nih. Ya udah, MGX2 itu MR-nya berapa gitu kan. MG 24, X-nya ada 2 kali 35,5. 24 tambah 71. Di 98. Oh enggak ada. 35,5 kali 2. Pak, itu 24 bukan 27, Pak. Wah. sorry. Mulakno kok enggak ada ya. 24 tambah 71 berarti 995. Cendol. Dah. Kita lanjut nomor 11. Ada tabel, ditanya hukum laju. Berarti cara mencarinya itu dengan cara perbandingan itu loh. Tapi kan sebenarnya ada cara yang lebih cepat toh. Masih ingat kalau mau mencari ordernya A, berarti kita pakai B yang sama gitu kan. Kita pakai yang ini ya, data 1 dan 2 ya, karena B-nya sama. A naik 2 kali. A naik 2 kali, menyebabkan laju reaksinya juga naik 2 kali. 0,02 jadi 0,04 itu kan naik 2 kali. Konsentrasi naik 2 kali, laju jadi naik 2 kali, maka konsentrasinya ini harus pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti A-nya orde 1. Terus kita nyari ordenya B. Berarti pilih A yang sama. Data 45. Tapi inilah data 45 ya, kita coba ya. Ini 0,2 jadi 0,3 itu naik berapa kali sih? Naik 1,5. Naik 1,5 ya. B-nya naik 1,5. Naik 1,5. Menyebabkan laju reaksinya naik enggak? Enggak naik. Laju reaksinya sama. Berarti 1,5-nya harus dipangkatin berapa? Kalau sama itu berarti naik 1 kali ya, Dek ya. 0,02 dikali 1, ketemunya tetap 0,02. Berarti 1,5-nya harus dipangkat berapa biar ketemunya 1? 0. Pangkat 0, betul. Nah, berarti B-nya ini orde 0. Berarti yang kepakai cuman A saja. Yang kepakai cuman A saja. Jawabannya bebek. Iya toh? Nah, bebek ya. Jawabannya bebek. Karena B naik berapapun, laju reaksinya tetap sama. B naik berapapun, laju reaksi tetap sama. Kalau laju reaksi tetap sama itu dikali 1. Dikali 1.
Nomor 12. Elektrolisis larutan yang mengandung WO4 2- menghasilkan 0,04 mol logam wolfram. Besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini adalah nyari I ya, nyari arus, nyari ampere. Ya udah pakai Faraday 1 aja selesai ini deh. Mol dikali PbO sama dengan I kali T per 96.500. Molnya 0,04. Nah, PbO itu kan perubahan bilangan oksidasi. WO42- itu biloxnya W berapa? Min 8 tambah berapa ketemu min 2? Plus 6. Berarti PbO-nya dari W yang 6 plus jadi logam W. Dari plus 6 jadi 0 tuh berubah berapa? Berubah 6 kan? Makanya perubahan bilangan oksidasinya wolfram di sini 6 ya. Arusnya yang kita cari waktunya 9650. Berarti ini coret-coret 10 di bawah. Maka I-nya 0,4 kali 6, 2,4. Delta ya jawabannya. Berarti 2,4 ampere. Lanjut ya. (13) Sebanyak 1 milimol Ab2 maksimum dapat larut dalam air membentuk 100 ml larutan jenuh. Nah, besarnya KSP berapa? Cari konsentrasinya dulu toh. Cari konsentrasinya dulu yuk. Milimol dibagi mililiter, 1 dibagi 100. 10 pangkat min 2 mol. Ini kelarutannya ya, ini nilai kelarutannya ya, solubility-nya atau S-nya. Nilai S-nya 10 pangkat min 2. Kelarutan sama konsentrasi kan sama tuh. Ab2 punya 3 ion. Masih ingat rumus KSP untuk 3 ion? KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3. 4 kali 10 pangkat min 6. Jawabannya delta. Atau pakai cara yang seperti biasa aja lah, rumus KSP. Konsentrasi A pangkat koefisien, gitu kan? Dikali konsentrasi B pangkat koefisien. A-nya berapa? A-nya koefisien 1 sama dengan AB2. Berarti 10 pangkat min 2. B-nya koefisien 2. Jadi 2 kali lipatnya ya. 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Sama aja ketemu. 4 kali 10 pangkat min 6. Itu nomor 13. 14. Campuran gas ABC, tekanan totalnya 8. Jika dalam campuran terdapat 2 mol B dengan tekanan parsial 3,2, jumlah mol seluruh gas dalam campuran tersebut. Diketahui tekanan total, ya toh? Tekanan totalnya 8. Terus tekanannya B 3,2. Molnya B 2 mol.
Nah, yang dicari mol total. Masih ingat nggak cara mencari tekanan B? Tekanan suatu gas. Mol gas tersebut dibagi mol gas total dikali tekanan total. Gitu kan? Lah, mol gas total itu yang ditanya. Maka mol gas total sama dengan mol B 2 per tekanan B 3,2 kali tekanan total 8. Coret-coret. 8 sama 3,2 kan 0,4. 16 dibagi 3,2. 16 dibagi 3,2. 5 ya. Ya udah, jawabannya bebek. Terakhir, orbital hibrida atom nitrogen. Tadi itu loh orbital hibrida. Jumlah ikatan ditambah PeB. Nah, nitrogen ini ikatannya ada 1. Kan rangkap 3, Pak. Nah, mau rangkap 3 kayak mau rangkap 2 kayak tetap dihitungnya 1. Ikatannya 1, PeB-nya 1, totalnya 2. Kalau totalnya 2 apa? SP. S-nya 1, P-nya 1 gitu kan. Oke. Gitu ya. Mantap.